teman-teman, ini salah satu buah yang bisa dikonsumsi karena buah ini terdapat di dataran tinggi. Nah ini rasanya manis, asam, sejenis beri. Dia hanya hidup di pegunungan Merapi biasanya. Kalau di pegunungan yang agak tropis itu jarang ditemukan, tapi kalau di Merapi itu sering kita temukan ini. Oke. Ini enak banget sumpah. Manis. Beda sama beri-beri yang ada di gunung-gunung lain. Beri di sini sangat Setelah mengisi persediaan air yang cukup, kami mulai mendaki. Sedikit informasi bahwa di atas tidak ada sumber air. Nah, bagi kawan-kawan yang mendirikan tenda di atas sebelum puncak, disarankan membawa air dari bawah. Dari sini trek yang harus kami lalui adalah selalu menanjak. Tingkat kemiringan juga berbeda dari sebelumnya. Kontur tanahnya juga rapuh, ditambah kerikil yang bisa masuk ke dalam sepatu. Beberapa kali kami harus beristirahat. Akan tetapi, saat kita menghadap ke arah yang berlawanan, dari puncak itu pemandangannya, wah, sangat mengagumkan sekali. Rasa capek dan lelah pasti menipis, dan rasa penasaran dengan puncak juga semakin bertambah. Banyak, hidup kah balik yang punya gunung. Wah, mantap. Semakin ke atas, rasanya juga semakin melelahkan. Semakin ke atas pula, tanah juga semakin rapuh dan menegangkan. Beberapa kali saya juga melihat ke belakang untuk menghilangkan rasa ragu. Sedikit candaan juga mengobati rasa capek. Jangan salah. Bercanda bukan arti kata main-main. Kita tidak boleh lalai di sini. Bye. Enak go. Dan kami pun tiba di tempat sebelum puncak yang merupakan area camp terakhir sebelum puncak. Ternyata di sini kami menemukan pendaki lainnya yang lebih awal sebelum kami berangkat. Juga terdapat beberapa teman yang tidak asing di dalam grup ini, yaitu Noval si Sudut Barat dan Faisal Yusri yang merupakan keduanya dari Biren. Mereka berdua adalah teman dekat saya. Rupanya mereka berangkat sehari sebelum kami memulai perjalanan, dan mereka hendak turun dan pulang karena hari ini adalah hari terakhir mereka di sini. Kabut yang mulai berdatangan dan waktu yang mulai sore memaksa kami untuk langsung mendirikan tenda. Kontur tanah yang tidak rata dan terdapat banyak bebatuan, kami harus meratakan area camp agar istirahat kami malam ini tidak terganggu. Kabut yang semakin tebal dan hawa dingin juga sangat luar biasa membuat kami bermalas-malasan. Brek, masak apa Brek? Masak pepes ini, pepes sarden. Yoi Brek. Memasak dan menghidupkan api agar suasana menjadi lebih hangat. Banyak candaan dan tawa malam itu yang tidak bisa saya lupakan. Dan setelahnya kami tidur.
Pagi ini begitu tenang dan cerah. Puncak Gunung Apuy juga terlihat gagah di atas sana. Tepat di jam 10 kami summit ke puncak. Jarak dari area camp ke puncak tidaklah lama. Mungkin bisa ditempuh sekitar 20-30 menit, tergantung fisik kawan-kawan. Pendakian dari sini lebih sedikit ringan dan santai, meski treknya rapuh dan juga licin karena banyak sekali lumut. Beberapa kali kami sempat terpeleset. Pijakan bebatuan yang tidak kokoh juga menjadikan pertimbangan agar lebih berhati-hati. Gunung Apuy ini adalah gunung Merapi aktif, jadi sudah sewajarnya bebatuan di sini mudah menyongsor ke bawah. Tak lama setelahnya, kami tiba di puncak Gunung Apuy dengan ketinggian 2424 meter di atas permukaan laut, yang merupakan salah satu dari Gunung Petsago 2780 meter di atas permukaan laut Kabupaten Pidi. Ngesot ya. Beberapa jam kami di puncak Apuy, kami langsung turun dan membereskan perlengkapan. Karena masih ada satu tempat lagi yang menjadi target kami, yaitu Danau Kemiki. Jadi sekarang kita akan turun ke danau jam 4. Targetnya kita 2 jam ya. Kalau kita lihat jalur 1 jam sampai ya. Cuman jangan banyak istirahat, takutnya maghrib di jalan, ntar malam di jalan. Ini kita briefing sekarang aja buat besok ya. Rencana kan tadi ada ngobrol sama Bang Tulen. Rencananya nanti malam kita jangan telat tidur, paling telat jam 12. Itu dikondisikan lah, karena besok kita pagi harus berangkat kembali. Targetnya seharian penuh di jalan sampai ke Tran. Jangan camp lagi di jalan targetnya. Tapi balik besok perkiraan perjalanan sekitaran 8 jam. Nah, gitu. Jadi jangan bangun jam 11. Ini kita udah lama di hutan. Mengkondisikan, ya kan? Paham kan? Paham. Ya kayak slow nih. Ini memang tim slow nih. Oke ya. Logistik aman masih? Aman. Rokok yang aman ya. Oke, untuk mengajarkan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Jarak turun dengan jarak naik sangatlah berbanding terbalik. Kami hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk turun. Sampai di kaki gunung, kami langsung menuju ke Danau Kemiki. Jalur yang tadinya di atas kering, kini berubah menjadi berair. Kami juga harus memasuki rawa-rawa kembali. Jalur di sini juga sangat membingungkan. Tidak banyak pendaki yang datang ke sini. Jalur pendaki, jalur pemburu, dan jalur binatang sungguh sangat membuat kami kebingungan. Setelah 1,5 jam kami tiba di ujung Danau Kemiki. Saya sangat terkejut melihat pemandangan di sini sangat memanjakan mata. Hari terakhir kami bermalam di ujung Danau Kemiki dan keesokan harinya kami pulang dan menghabiskan waktu 2 malam perjalanan. Danau Kemiki telah sampai. Alhamdulillah semuanya sehat dan tidak ada yang sakit. Masih semangat? Semangat. Oke. Pada saat perjalanan pulang agar berhati-hati dan tetap saling menjaga. Ingat 3 etika alam, jangan mengambil apapun selain gambar, jangan meninggalkan apapun selain jejak, jangan membunuh apapun kecuali waktu. Oke, untuk memperlancar perjalanan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai.
Hal yang saya sangat ingat dalam perjalanan kali ini adalah teman yang tadinya sama sekali tidak saya kenal, tapi menjadi sangat akrab. Dan teman-teman yang sudah saya kenal juga semakin lebih akrab. Bagi saya, cara mengenal orang itu cukup mudah. Yang pertama, melakukan safar atau sebuah perjalanan. Nah, kenapa demikian? Dalam sebuah perjalanan, tentunya sifat, karakter, bahkan tingkah seseorang tidak akan bisa disembunyikan. Yang kedua adalah amanah. Nah, apabila seseorang kita beri sebuah kepercayaan, maka kita pasti akan bisa menilai apakah dia orang yang bisa dipercaya atau orang yang akan mengkhianati kita. Yang ketiga adalah muamalah atau berniaga. Tidak sedikit orang memutuskan pertemanan karena perselisihan tentang uang. Uang adalah sebuah jebakan pertemanan. Maka dari itu, hal yang pertama dan kedua sangatlah diperlukan untuk menjaga itu semua. Kembali ke awal, apakah harta dan tahta adalah segalanya? Nah, bagi saya, tidak semuanya itu tergantung pada harta dan tahta. Jika terlalu banyak harta, kadang kita lupa akan sebuah kemiskinan. Jika bertahta, terkadang kita lupa akan sebuah kesederhanaan. Begitu juga saat kita pergi ke hutan atau ke gunung. Di sini keduanya tidak akan berarti apa-apa. Yang paling penting adalah teman. Tanpa teman, segala hal akan sangat sulit jika dilakukan sendirian. Tapi juga ingat bahwa teman adalah musuh yang belum menyerang. Penting cara kita mengenali seseorang. Berbicara tentang teman mendaki saya kali ini sangatlah asik. Kami semua sepemikiran dan juga satu tujuan. Kami juga selalu mengecilkan ego dan tidak mengambil resiko. Saling menjaga, juga saling paham satu sama lain. Hampir sepanjang perjalanan kami membahas tentang harta dan tahta. Apakah yang lebih penting? Bagi saya, temanlah yang lebih penting. Jika kamu punya 1000 teman, maka jangan pernah merasa cukup. Karena satu musuh saja itu sangat banyak. Tapi kalau bagi teman saya Amnar, Harta, tahta, janda. Ya, terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atas, like, dan subscribe. Karena itu semua pastinya gratis. Saya Raja Mukan Azahari, salam lestari.